Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obi, di channel YouTube aku. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang teori perilaku konsumen. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Menurut Colton dan Shiller, pada tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan untuk mempengaruhi atau merubah perilaku tersebut dan maksud yang orang kepentingan utamanya dalam bidang pemasaran. Maka dari itu, perilaku konsumen juga sebagai akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih dalam bidang pemasaran. Terdapat 3 pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Pendekatan pertama adalah pendekatan imperatif. Studi ini dilakukan dengan melalui wawancara panjang dan fokus group discussion untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa bagi konsumen dan apa yang dirasakan dan dialami konsumen ketika membeli dan menggunakan produk itu. Pendekatan kedua adalah pendekatan tradisional. Studi ini dilakukan melalui eksperimen dan survei untuk menguji coba teori dan mencari pemahaman tentang bagaimana seseorang konsumen memproses informasi, membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga disebut dengan sains pemasaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. Ketiga pendekatan sama-sama memiliki nilai yang tinggi dan memberikan pemahaman atas perilaku konsumen dan strategi marketing dari sudut pandang dan tingkatan analisis yang berbeda. Selanjutnya, perilaku konsumen dalam melakukan konsumsi juga bisa dipantau dan dianalisis dengan beberapa faktor. Antara lain ada faktor budaya. Faktor budaya ini terdiri dari beberapa lagi. Yang pertama ada budaya. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan keinginan dan perilaku individu. Lalu yang kedua ada subbudaya. Subbudaya yaitu lingkup yang lebih kecil dan memberikan identitas dan sosial secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subnya. Yang ketiga adalah kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan lingkungan yang memiliki tingkat kecenderungan setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat dan yang paling berbagi nilai dan minat dan perilaku yang sama. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi. Kelompok referensi yaitu keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri juga dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer, yaitu kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan, seperti contohnya keluarga. Lalu kelompok primer, yaitu di mana individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak berkelanjutan.
Lalu ada kelompok aspirasi, yaitu kelompok di mana individunya ingin bergabung di dalam kelompok yang lain. Dan yang terakhir adalah kelompok asosiatif, yaitu merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu. Selanjutnya adalah kelompok keluarga. Keluarga adalah kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis. Pertama, keluarga orientasi, yaitu merupakan keluarga kandung. Lalu yang kedua adalah keluarga prokreasi atau keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anaknya yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembelian. Lalu yang ketiga ada peran dan status. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan setiap peran menyandang status. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor pribadi. Yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Iya, pada usia dan siklus sangat berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Lalu yang kedua adalah pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonominya. Maka dari itu, pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Lalu yang ketiga adalah kepribadian dan konsep diri. Dengan adanya kepribadian dan konsep diri dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. Lalu yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup dalam menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya, baik tergambar dalam kegiatan, minat, maupun pendapat. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Motivasi. Yang pertama ada motivasi. Ketika kebutuhan menjadi motif dan meningkat sampai intensitas yang cukup, akan mendorong seseorang atau individu untuk bertindak. Dalam hal ini kebutuhan dalam pembelian. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas, karena dengan terdapatnya persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Lalu yang keempat ada memori. Memori sangat berpengaruh karena seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumsi atau merek konsumen merupakan informasi dalam memori asosiasi yang saling terhubung. Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh 4 faktor tersebut menjadi proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Selanjutnya dilihat dari pengonsumsian suatu produk oleh perilaku konsumen. Akan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan bisa dikatakan rasional jika produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal, lalu produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, serta kualitas atau mutu produk tersebut terjamin dan harga suatu produk sesuai dengan standar kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua adalah perilaku irasional. Perilaku irasional dapat dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Jadi, perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa yang diperlukannya sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan individu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya.